Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat datang di Dapur Yuli. Buat kalian yang baru bergabung dengan Dapur Yuli, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga saya semakin semangat untuk berbagi dengan kalian. Dan juga saya semakin giat lagi memberikan resep-resep yang enak dan bisa dinikmatin oleh keluarga, tentunya sehat ya. Nah, kalau kalian pengen tahu update terbaru resep dari Dapur Yuli atau dari saya, kalian bisa tekan belnya supaya setiap ada notifikasi atau resep yang baru akan muncul di HP kalian notifikasinya. Oke, nah hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat roti tawar kismis yang caranya saya ubah. Jadi ini metode yang saya pakai adalah metode pre-ferments. Pre-ferments artinya kita akan membuat biangnya terlebih dahulu, baru kita gabung dengan bahan lainnya lagi. Oke, setelah saya coba ternyata rotinya memang lebih lembut dan lebih enak. Terlebih lagi untuk roti gandum yang seratnya sangat padat, ini sangat membantu banget kita supaya bisa menikmati roti gandum dengan enak. Oke, nah langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuat roti kismis. Prosesnya melalui prefermentasi. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuatnya ya. Untuk membuat roti gandum dengan proses prefermentasi. Di sini tentu saja saya kombinasi tepungnya antara tepung gandum dan tepung terigu protein tinggi. Ya, jadi saya nggak pakai semua tepung gandum, tapi saya pakai campuran tepung protein tinggi dan tepung gandum. Ya, jadi teksturnya itu dia nggak bakalan terlalu padat banget. Ini saya pakai sekitar 120 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai 100 gram tepung gandum atau whole wheat flour, dan di sini saya pakai 2 gram ragi instan. Ya. Nah, biasanya proses prefermentasi itu ada dua macam. Satu, dimana kita mencampurkan juga gula dan garamnya di sini, yang biasa sering juga kita bilang proses autolisis seperti itu. Nah, kali ini saya pakai preferments yang satu tipe lagi, yaitu di sini saya cuman pakai tepung, ya, kombinasi tepungnya dan juga raginya. Nah, kalau buat teman-teman yang rajin atau yang butuh waktu yang banyak untuk prefermentasi ini juga bagus banget. Rotinya semakin lembut ya. Caranya ini nanti kita juga butuh air dingin sekitar 140 sampai 142 ml air dingin. Lalu ini dicampur bahannya semua, dibiarkan di kulkas selama lebih kurang 12 sampai 15 jam. It's okay. Tapi kalau kalian punya cukup waktu untuk hari ini, kalian untuk di suhu ruang, kalian cuma butuh waktu 3 sampai 4 jam. Oke? Nah, ini langsung aja kita masukkan ke sini. Lalu saya akan ambil air dingin ya, air yang dari kulkas yang dingin. Ini 140 sampai 142 ml air. Nah, ini kita aduk dulu tepung ragi, kita aduk jadi satu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita campur airnya ke dalam sini. Nah, ini adonannya akan kasar, memang seperti itu, karena ini kan ada tepung gandumnya, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini kita bikin aja sampai dia berbentuk adonan. Nah, seperti ini. Ini dia sudah jadi adonan seperti ini. Ya, ini waktunya kita biarkan aja di dalam baskom ini
selama lebih kurang 3 sampai 4 jam. Saya biasa 3 jam ya. Nah, kalau 3 jam setengah, 4 jam masih oke ya. Oke. Nah, kita akan tunggu ya. Setelah 3 jam ya, ini jadinya seperti ini nih teman-teman tuh. Ini saya buka ya. Jadinya tadi yang preference yang kita bikin atau adonan polis yang kita bikin ya, ini jadinya seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat ya, jadinya seperti ini tuh. Jadi dia sudah ada raginya, udah aktif juga di dalamnya seperti ini ya. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Nah, tambahan bahan yang saya gunakan kali ini, saya sudah ada di sini bahan-bahannya ya. Di sini ada 95 gram tepung protein tinggi, 35 gram gula pasir. Kalau kalian nggak mau manis, kalian bisa kurangi jadi 30 gram. 1/4 sendok teh yeast ya. Lalu di sini saya juga pakai sekitar 5 gram garam atau 1 sendok teh. Nah, ini yeastnya ya, ini harus nggak boleh nempel sama si garamnya ini ya. Ini saya aduk-aduk sama gula aja ya. Nah, ini saya tempelin sama gula, nggak boleh nempel ke garam. Oke. Nah, ini kita akan campur dulu, lalu kita juga campur ke adonan yang preference tadi. Oke. Nah, kayak gini kita campur dulu ragi, gula pasir dan tepungnya, baru kita campur garamnya ya. Nah, seperti ini. Oh iya, satu lagi bahan yang hampir ketinggalan, saya juga pakai 25 gram butter ya. Saya pakai butter. Nah, ini saya masukin dulu ke sini ya. Saya pakai butter 25 gram ditambah 65 ml air ya. Oke, teman-teman. Lalu di sini sudah masukin semua tepungnya. Kita kocok dulu sebentar. Nah, lalu ini saya akan masukin adonan ini ya. Ini akan saya taruh di sini satu kecil-kecil ya. Kita potong kecil-kecil nih, lihat nih. Udah lentur juga ini ya. Tuh, udah lentur, enak ya. Tapi memang ini nggak full gandum ya. Lalu di sini saya kocok dulu. Plus saya kasih airnya perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Ini adonannya untuk satu loyang seperti ini ya, 20 x 10 x 10 cm ya. Sudah saya olesi dengan margarin atau mentega. Tipis-tipis aja olesnya, nggak usah tebal-tebal. Nah, ini kita kocok sampai adonannya menyatu semua. Setelah menyatu semua, baru kita masukkan dia punya butter ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini udah menyatu. Saya masukkan butternya. Semuanya saya masukin ke sini seperti ini. Saya aduk kembali ya, teman-teman. Nah, lalu saya kocok kembali sampai dia kalis dan window pane ya. Nah, kayak gini sudah sekitar 8 menit. Tuh, jadinya saya udah buka dan ini tuh udah menerawang ya, berarti ini udah siap untuk kita proofing ya. Tangannya dikasih tepung ya, teman-teman, supaya enggak gitu nempel. Nah, seperti ini. Kita kasih sedikit tepung. Kita ulek sebentar lagi. Dia udah halus banget. Nah, saya juga udah siapkan sekitar 45 gram raisin atau kismis ya. Kalian kalau nggak mau kismisnya gede-gede, kalian juga boleh potong-potong kecil-kecil, tapi saya mau biarkan utuh aja seperti ini. Kalau kismis kalian agak kering, kalian bisa rendam dulu dengan air sebentar ya, dengan air panas sebentar aja, lalu disaring ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Saya akan masukkan kismisnya ke sini. Biar enak sekali ya. Ini saya pakai 45 gram aja kismisnya. Kalau teman-teman mau pakai lebih banyak juga boleh ya.
bebas ya, biasanya sih bisa pakai 50 sampai 60 ya, bebas. Jadi saya maunya nggak terlalu sampai banyak banget gimana, karena ini kita bentuk aja bulat-bulat begini teman-teman. Nah seperti ini, kita masukkan lagi ke baskom seperti ini. Nah, kita biarkan proofing ya selama lebih kurang 1 jam sampai 1,5 jam. Lebih kurang 1 jam, jadinya seperti ini. Dia sudah ngembang banget dari timbang dari tadi. Ini kita kempeskan dulu udaranya. Jangan lupa kita kasih tepung terigu sedikit di meja ulen kita, teman-teman. Jadi enggak yang aneh-aneh di ulennya, asal ulen dia bulat-bulat aja. Jadi biar semua untuk dia punya adonannya ya. Jadi saya enggak, nah, seperti ini aja. Yang penting kita keluarin udaranya ya teman-teman. Udaranya harus keluar, lalu kita gepeng-gepengin sedikit. Nah ini kita lipat. Nah seperti ini. Nah, lalu kita gepengin lagi. Ini kita rolling dulu sesuai dengan lebar dari loyang ini ya. Nah, ini kismis-kismisnya udah kelihatan, udah cantik. Nah, jangan lupa di alasnya ini kita harus kasih tepung yang agak banyak supaya nggak nempel. Nah, seperti ini. Kita giling dulu. Lebarnya sesuaikan dengan loyangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita lipat, teman-teman. Nah, ini ditekan-tekan seperti ini supaya rotinya bisa padat dan gak copot dan gak berongga dalamnya, dia bisa padat. Ini gulung 2 kali, lalu kita lem lagi, kita dempet-dempetin lagi seperti ini. Nah, kita gulung sampai yang terakhir ya. Nah, ini jangan lupa dikasih sedikit lagi tepungnya. Nah, udah seperti ini. Kita lengket-lengketkan begini ya. Nah, kita tempel-tempelkan, lalu sudah agak padat sesuai ukurannya. Ini kita masukkan ke dalam loyangnya. Nah, seperti ini. Kita taruh di tengah-tengahnya ya, teman-teman. Supaya nanti pas padatnya. Nah, ini kita akan tunggu lagi dia proofing kedua kalinya selama lebih kurang 1 jam. Oke? Jangan lupa ditutup ya. Sudah 1 jam, saya buka ya. Tada! Tuh, dia udah ngembang banget jadinya. Udah cakep banget. Ini nggak boleh ketekan sama sekali karena dia akan kempes ya. Ini udah cukup ngembang. Saya lagi panaskan oven di depan saya ini. Suhunya sekitar 200 derajat. Itu saya akan panggang di api bawah selama 30 menit ya, sampai 35 menit. Kalau sudah merah bagian bawahnya sudah matang, di atasnya akan saya kasih api atas sekitar 2-3 menit lagi. Ini saya poles dulu ya, sama susu UHT atau susu evaporate aja boleh. Nah, ini perlahan-lahan ya teman-teman untuk polisnya. Seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam oven. Ovennya udah panas, kita masukin ya.
Nah, kita tunggu 30-35 menit lagi. Nah, kayak gini saya sudah masukkan ke dalam oven. Tuh, lihat, saya udah masukin karena saya cuma bikin satu. Jadi saya posisinya seperti ini aja supaya lebih gampang. Dan kita akan tunggu 30-35 menit sampai dia matang bagian bawahnya. Lalu kita kasih api atas 2-3 menit sampai dia kemerahan, golden brown gitu, dan selesai. Oke? Nanti kita lihat ya. Lebih kurang 35 menit di dalam oven dan 2 menit di api atas, terakhir seperti ini jadinya. Tuh, cantik banget kan? Jangan lupa setelah kalian keluarkan 5 menit, kalian harus keluarkan juga. Oh ya, ini udah saya poles ya dengan margarin atau butter, boleh 3 menit ya, jangan sampai 5 menit deh, 2-3 menit. Kalian bisa hentakkan kiri kanannya seperti ini. Nah, yang tadi kita oles itu bikin nempel. Nah, kita seset sedikit seperti itu, lalu harus kita keluarkan. Nah, seperti ini ya, langsung kita tidurin kayak gini. Wah, ini lembut banget teman-teman, dan aromanya khas banget, aroma dari roti gandum ya. Kalian kalau untuk roti tawar yang agak tinggi seperti ini, kalian kalau udah keluar dari oven itu ditidurin seperti ini ya. Karena kalau kalian dudukin atau berdiri seperti ini, kayak begini ya, itu dia cenderung bisa turun rotinya karena dia belum cukup kenceng untuk menopang gitu. Jadi kalau kita pinggirin kayak gini, nah dia lebih bisa cooling down juga ya. Nah, ini kita akan tunggu dia dingin dulu, lalu saya akan potong, kasih teman-teman lihat dalamnya seperti apa. Oke, rotinya udah agak anget alias nggak panas lagi. Tuh teman-teman lihat nih, rotinya lembut banget ya, lembut banget. Di atasnya juga lembut, soft banget tuh, lembut banget. Jadi ini kayak roti gandum jadul tuh, kayak gini nih bentuknya ya. Nah, ini dia roti gandum kismis ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep roti ini bisa menjadi teman sarapan keluarga kalian juga. Kismisnya enak banget, itu wangi, dan buat yang suka kismis kalian harus coba ini ya. Sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi juga buat keluarga kalian untuk bikin roti-roti yang sehat ya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa. Dadah. Akan kasih potong buat teman-teman lihat ya dalamnya seperti apa. Saya sudah siapin talenannya. Nah, kalau potong roti tawar menurut saya itu dari samping lebih enak ketimbang dari atas ya. Jadi dari samping nih kayak gini kita potong. Ini sudah cukup dingin ya teman-teman. Jadi kalau mau potong roti harus kondisinya agak dingin supaya lebih enak. Nah, jadinya tuh lembut banget tuh teman-teman, lembut banget tuh. Lembut banget ya. Nih lihat nih. Tuh. Jadi di setiap potongannya ada kismisnya, dan ini tuh lembut banget tuh. Ya, lembut banget, dan ini tuh lembut banget. Pokoknya kalian makan ini nggak berasa kayak makan roti gandum gitu ya, kayak berasa roti tawar biasa yang enak banget ya. Kalian harus coba di rumah dengan sistem fermentasi lebih dulu. Untuk sebagian adonannya aja bisa bikin roti ini jadi enak banget ya. Jangan lupa untuk coba.